Pemirsa, tepat beberapa jam yang lalu, pelatih timnas Indonesia John Hartman umumkan 27 pemain untuk FIFA Series 2026. John Hartman berani coret 6 pemain lokal titipan dan panggil pemain keturunan Jawa Belanda bernama Joey Veerman. Keputusan John Hartman ini mengundang pro dan kontra sampai bikin Zinedine Zidane dan Madam Pang angkat suara. Tapi anehnya, pernyataan gak terima iri dan sinis malah muncul dari mantan striker timnas Malaysia, Safi Salih. Pernyataan Safi Salih malah menuai kecaman keras dari supporter timnas Indonesia. Safi dinilai terlalu sering ikut campur. Di sisi lain, Joey Veerman akhirnya angkat suara usai gabung timnas Indonesia. Pemain dari klub raksasa Belanda PSV Eindhoven mengaku bahagia dan sangat tidak sabar untuk debut bersama timnas Indonesia. Benarkah demikian? I think John Herdman has made a great decision for the Indonesian national team. I pray they qualify for the World Cup. จอห์น เฮิร์ตแมนตัดสินใจได้ยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียผมขอภาวนาให้พวกเขาได้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก Mengapa pasukan kebangsaan Indonesia terus-menerus di bahasa Malaysia? Yang ini artinya sebuah pemain untuk membangun tim yang lebih kuat di masa depan. I'm happy to be able to join the Indonesian national team, and Coach John Herdman is the reason I want to be naturalized as an Indonesian citizen. I'm optimistic that I can win the FIFA series at Gelora Bung Karno Stadium. Bisa hebohkan sepak bola Eropa. Tepat hari ini, pelatih timnas Indonesia John Herdman umumkan 27 pemain Garuda Calling FIFA Series 2026, coret 6 pemain titipan PSSI, dan panggil satu naturalisasi baru keturunan Jawa Belanda bernama Joey Veerman. Sampai bikin Zinedine Zidane dan Madam Pang angkat topi gini ke John Herdman. Tapi anehnya, reaksi sinis dan iri dengki justru muncul dari ex-striker Malaysia, Safi Salih. Tapi hal ini langsung dapatkan respons cerdas dari Joey Veerman. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini pelatih kepala Tim Nasional Indonesia John Herdman baru saja mengumumkan 27 pemain yang akan dipanggil untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar bulan depan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Herdman memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan serta mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Salah satu langkah yang menonjol dalam pengumuman Herdman adalah pencoretan 6 pemain lokal yang selama ini dianggap sebagai pemain titipan PSSI seperti Mark Klok, Stefano Lillipali, Beckham Putra, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Wahyu Prasetyo. Keputusan ini yang dipandang sebagai langkah berani oleh sebagian kalangan langsung mendapat perhatian besar di media dan publik sepak bola tanah air. Keputusan ini saya ambil bukan karena tekanan apapun, dan saya tidak akan pernah memilih pemain hanya karena mereka adalah titipan atau karena mereka dianggap penting oleh pihak luar. Saya di sini untuk membangun tim yang berkualitas yang akan bersaing di level dunia. Kami tidak bisa membangun tim hanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Semua pemain harus bersaing berdasarkan performa, komitmen, dan kemauan untuk berkembang. Tegas Herdman, menambah kesan kontroversial dalam pernyataannya. Saya tahu ini akan membuat banyak orang kecewa, terutama karena beberapa nama yang saya coret sudah lama di timnas dan memiliki basis penggemar yang besar. Namun bagi saya, timnas Indonesia tidak boleh terjebak dalam zona nyaman dan nostalgia. Kita harus melihat ke depan, bukan ke belakang, ujar Herdman dengan tegas. Sepak bola itu tentang keberanian untuk membuat keputusan yang benar, bukan keputusan yang populer. Saya tidak takut untuk membuat langkah besar jika itu untuk kemajuan tim, tambahnya. Keputusan lain yang turut mengejutkan banyak pihak adalah pemanggilan pemain keturunan Belanda Jawa, Joey Veerman, yang kini bermain di PSV Eindhoven. Herdman mengakui bahwa ia sudah mengamati Veerman sejak lama dan merasa yakin bahwa pemain 25 tahun tersebut akan memberi kualitas berbeda bagi timnas Indonesia. Saya sangat percaya bahwa Joey Veerman adalah pemain yang dapat memberikan kualitas berbeda bagi tim. Dia telah terbukti di kompetisi Eropa, dan saya yakin pengalamannya bermain di tingkat tinggi akan sangat berguna bagi perkembangan tim, ungkap Herdman. Ia juga menambahkan bahwa meskipun Veerman berasal dari luar negeri, ia memiliki ikatan emosional dengan Indonesia melalui darah Jawa yang mengalir dalam dirinya. Herdman berharap kehadiran Veerman akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia dan menambah kedalaman skuad. Kami ingin membangun timnas Indonesia yang lebih modern, lebih dinamis, dan siap bersaing di level internasional. Joey memiliki kualitas yang bisa memperkuat lini tengah kami, dan saya yakin ia akan beradaptasi dengan cepat, jelas Herdman.
Menariknya, dalam pernyataannya, Herdman dengan jujur mengungkapkan bahwa ia tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar, baik itu dari media, penggemar, maupun PSSI. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut untuk membuat keputusan yang tidak populer jika itu demi kebaikan tim jangka panjang. Sebagai pelatih, saya harus membuat keputusan yang benar untuk tim. Saya tahu keputusan ini bisa menimbulkan perdebatan, tetapi saya percaya ini adalah langkah yang tepat. Saya di sini bukan untuk membuat keputusan yang menyenangkan semua orang. Saya di sini untuk membuat tim ini lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan besar ke depan, tegas Herdman. Saya bukan pelatih yang dikuasai oleh faktor eksternal. Saya di sini untuk mengutamakan kepentingan tim dan sepak bola Indonesia. Dan itu berarti membuat keputusan yang mungkin sulit untuk diterima oleh sebagian orang. Tapi itu adalah bagian dari proses membangun tim yang lebih baik, ujar Herdman dengan tegas. Sementara itu, di sisi lain, dua figur besar yang memberikan pandangan cerdas tentang keputusan tersebut adalah Zinedine Zidane, pelatih legendaris asal Prancis, dan Madame Pang, ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Keduanya memberikan respons yang tidak hanya mengungkapkan pemahaman mendalam terhadap situasi tersebut, tetapi juga menunjukkan kejelian mereka dalam menganalisis langkah berani dan kontroversial yang diambil oleh Herdman. Zinedine Zidane, salah satu pelatih paling sukses di dunia, tidak ketinggalan memberikan pandangannya mengenai langkah berani yang diambil oleh John Herdman. Dalam sebuah wawancara setelah pertandingan di Liga Prancis, Zidane menanggapi keputusan Herdman untuk mencoret 6 pemain lokal yang selama ini menjadi pilar timnas Indonesia, serta pemanggilan pemain keturunan Belanda Jawa, Joey Veerman. Saya mengagumi keberanian Herdman untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada nama besar atau faktor eksternal. Ia memilih untuk memperkuat tim dengan pemain yang sesuai dengan filosofi permainannya. Ini adalah langkah berani yang akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, ujar Zidane. Zidane juga menambahkan bahwa sebagai pelatih, keberanian dalam membuat keputusan yang tidak selalu populer adalah bagian dari filosofi kepelatihan yang sukses. Terkadang Anda harus mengorbankan kenyamanan untuk menciptakan tim yang lebih baik. Tidak mudah untuk mencoret pemain yang sudah lama bermain untuk tim, tapi itu menunjukkan komitmen terhadap perkembangan tim dan masa depan yang lebih cerah, tambahnya. Sementara itu, di sisi lain, Madame Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, turut memberikan komentar yang sangat positif terkait keputusan Herdman. Seperti halnya Zidane, Madame Pang menganggap bahwa keputusan untuk mencoret pemain-pemain yang selama ini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia, seperti Mark Klok dan Stefano Lillipali, adalah langkah yang sangat berani dan perlu dicontoh oleh pelatih-pelatih lainnya di Asia Tenggara. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih harus berani mengambil langkah-langkah sulit untuk kemajuan tim. Terkadang, dalam proses pembangunan tim, kita harus memilih pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi yang juga memiliki mentalitas yang tepat untuk menghadapi tantangan global. Herdman menunjukkan sikap kepelatihan yang sangat visioner, ujar Madame Pang. Memanggil pemain dengan pengalaman Eropa seperti Joey Veerman adalah langkah strategis yang patut diacungi jempol. Ini adalah contoh bagaimana seorang pelatih dapat memperkaya skuadnya dengan pemain yang tidak hanya memiliki kualitas teknis yang tinggi, tetapi juga pengalaman dalam kompetisi top dunia, ungkap Madame Pang. Sementara itu, di sisi lain, keputusan mengejutkan yang diambil oleh pelatih tim nasional Indonesia, John Herdman, untuk mencoret 6 pemain lokal dan memanggil Joey Veerman dalam pengumuman 27 pemain untuk ajang FIFA Series 2026 bulan depan, ternyata menuai komentar pedas dari mantan striker timnas Malaysia, Safe Sali. Dalam pernyataan yang terkesan sinis dan meremehkan, Safe Sali mengkritik keras langkah-langkah yang diambil oleh Herdman, menyebutnya sebagai keputusan yang tergesa-gesa dan kurang bijak.
Keputusan Hartman itu bukan kejutan besar, lebih kepada langkah yang cuma-cuma. Tentu saja, dia perlu melakukan sesuatu untuk menampilkan tim yang baru. Tetapi mencoret pemain-pemain yang sudah lama bermain di timnas hanya untuk memilih pemain asing yang belum tentu bisa memberi dampak langsung, itu tidak lebih dari eksperimen yang meragukan, ujar Safei dengan nada sinis. Saya tahu dia, Hartman, ingin melakukan perubahan, tetapi perubahan tidak selalu berarti lebih baik. Justru keputusan-keputusan semacam ini bisa memecah semangat tim. Semua orang tahu, tim yang sudah solid itu tidak dibangun hanya dengan mengganti pemain yang sudah terbukti kualitasnya, tambah Safei dengan nada yang sedikit meremehkan. Salah satu keputusan yang membuat Safei lebih terkejut adalah pemanggilan Joey Veerman, pemain keturunan Belanda Jawa yang kini bermain di PSV Eindhoven. Safei, yang selama ini dikenal dengan sikapnya yang terbuka namun tajam, tidak ragu untuk meremehkan keputusan tersebut. Panggil pemain keturunan dari Belanda, apakah itu solusi bagi Indonesia? Saya rasa itu cuma cara cepat untuk mendapatkan pemain dengan pengalaman Eropa, tapi bukan berarti dia akan langsung beradaptasi dan memberikan hasil yang signifikan. Anda tidak bisa membangun tim hanya dengan cara itu, ujar Safei dengan nada sinis. Menurut Safei, meskipun Veerman memiliki pengalaman di Eropa, itu tidak menjamin dia akan langsung bisa mengangkat kualitas permainan timnas Indonesia. Ia berpendapat bahwa pemain dengan kualitas terbaik di Indonesia justru harus berasal dari dalam negeri yang lebih memahami kondisi sepak bola lokal dan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan tim. Veerman mungkin punya skill, tapi apakah dia siap mentalnya? Itu yang harus dilihat. Kadang pemain Eropa yang datang ke Asia justru tidak bisa beradaptasi dengan cepat. Lihat saja sejarahnya, banyak yang gagal. Jadi, tidak usah berharap terlalu banyak. Tambah Safei dengan nada meremehkan. Sementara itu, di sisi lain, Joey Veerman, gelandang keturunan Belanda Jawa yang kini bermain di PSV Eindhoven, baru saja mengungkapkan rasa bahagianya setelah dipanggil oleh pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, untuk ajang FIFA Series 2026 bulan depan. Ini adalah kesempatan besar dan kehormatan bagi saya. Saya selalu tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi sepak bola yang luar biasa. Dan sekarang, saya diberi kesempatan untuk bermain bersama mereka. Saya sangat bangga dengan darah Jawa yang mengalir dalam diri saya, dan saya akan memberikan segalanya untuk tim ini, ujar Veerman dengan penuh semangat. Veerman juga menambahkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukan hanya soal ambisi pribadi, tetapi juga soal rasa tanggung jawab terhadap negara yang memiliki sejarah panjang dalam sepak bola. Saya ingin membantu timnas Indonesia untuk mencapai level yang lebih tinggi dan bersaing dengan tim-tim top dunia. Ini adalah tantangan besar dan saya siap menghadapinya, tambahnya. Saya percaya bahwa keputusan Hartman untuk memilih pemain yang bisa membawa filosofi permainan modern dan lebih cepat adalah langkah yang sangat baik. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang bisa beradaptasi dengan permainan internasional dan saya rasa saya bisa memberikan kontribusi dengan pengalaman saya di Eropa, ujar Veerman dengan penuh semangat. Veerman juga menyatakan bahwa meskipun ia baru dipanggil, ia bertekad untuk memberikan performa terbaiknya dan beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Hartman. Saya tahu ada banyak pemain hebat di timnas Indonesia dan saya ingin belajar banyak dari mereka serta berbagi pengalaman saya. Saya yakin bersama-sama kita bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa pengalaman bermain di Eropa akan sangat membantunya dalam menghadapi pertandingan di tingkat internasional, termasuk pertandingan melawan Bulgaria dalam ajang FIFA Series 2026 yang akan datang. Saya datang dengan pengalaman bermain di Liga Belanda, dan itu memberi saya perspektif yang berbeda. Namun saya juga sangat menghormati gaya permainan Indonesia, dan saya percaya bisa menyesuaikan diri dengan cepat, tambahnya. Saya sudah melihat banyak pemain Indonesia yang memiliki kualitas luar biasa, dan saya percaya tim ini bisa berkembang pesat. Kami punya potensi besar, dan dengan filosofi permainan yang diterapkan oleh Hartman, saya yakin kita bisa menjadi lebih kompetitif di ajang internasional, ujar Veerman dengan percaya diri.
Menurutnya, keberagaman pemain dengan gabungan antara pengalaman internasional dan semangat muda akan menjadi kekuatan utama bagi tim. Kami perlu terus beradaptasi dengan perkembangan sepak bola dunia, dan saya percaya kami berada di jalur yang benar untuk membuat sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, tambah Firman. Timnas Indonesia kembali dikaitkan dengan talenta muda Eropa yang tengah bersinar, yakni Laurin Ulrich. Namanya mencuat usai menunjukkan perkembangan pesat di Jerman musim 2025-2026. Gelandang berdarah Surabaya itu saat ini dipinjamkan dari VfB Stuttgart ke FC Magdeburg. Keputusan tersebut menjadi titik balik karirnya. Jika sebelumnya minim menit bermain bersama SSV Ulm 1846, kini Ulrich tampil reguler dengan lebih dari 20 penampilan dan 1.700 menit bermain hingga pertengahan Februari 2026. Meski belum mencetak gol, kontribusinya terasa lewat 3 assist dan rating rata-rata 7,05 versi Fotmob. Ia tampil aktif mengatur tempo, membantu transisi serangan, serta fleksibel dimainkan sebagai gelandang serang maupun winger kiri. Ketertarikan publik Indonesia bukan tanpa sebab. Selain memiliki darah Surabaya, Ulrich juga pernah menjadi kapten tim kelompok usia Jerman. Pendekatan PSSI sudah dilakukan sejak awal 2025. Namun saat itu ia memilih fokus membela Jerman. Meski demikian, Ulrich tak sepenuhnya menutup peluang membela Indonesia di masa depan. Jika suatu saat ia menerima pinangan merah putih, persaingan lini tengah bakal semakin sengit. Selama ini, Tom Haye dikenal sebagai pengatur ritme permainan Garuda. Namun kehadiran Ulrich, lebih muda dan terbiasa dengan intensitas sepak bola Jerman, berpotensi mengubah peta kekuatan. Di bawah arahan John Hartman, Timnas Indonesia memang tengah membangun regenerasi skuad. Pemain dengan pengalaman Eropa dan jam terbang stabil seperti Ulrich jelas menjadi aset potensial. Kini tinggal menunggu satu hal. Apakah ia akan tetap bersama Jerman atau memilih membela tanah leluhurnya dan membuka era baru persaingan di lini tengah Garuda? Nama Luke Fikri tengah mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Winger 20 tahun itu kini berkarya bersama MacArthur FC di kompetisi A-League, klub yang dikenal memberi kesempatan besar bagi talenta muda berkembang di level tertinggi sepak bola Australia. Bersama The Blues, Fikri kerap mengisi sektor sayap berkat kecepatan dan kemampuannya menembus pertahanan lawan. Ia juga fleksibel karena bisa bermain di kanan, kiri, hingga sebagai penyerang kedua. Peluangnya membela skuad Garuda terbuka lebar setelah Fikri mengonfirmasi memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Sumatera. Ia menyebut dokumen kelahiran sang nenek masih lengkap, sehingga secara regulasi, peluang naturalisasi memungkinkan. Menariknya, komunikasi dengan Timnas Indonesia sudah terjalin. Fikri mengungkapkan bahwa pelatih kepala telah menghubunginya, dan pembicaraan masih berlanjut untuk membahas rencana ke depan. Meski begitu, ia tetap mempertimbangkan opsi lain, karena juga memenuhi syarat membela Amerika Serikat dan Australia. Indonesia menjadi negara pertama yang menghubunginya di level senior, sebuah kehormatan yang diakui Fikri membuatnya bangga. Ia pun punya kesan mendalam terhadap atmosfer sepak bola tanah air setelah beberapa kali datang bersama tim junior Australia. Menurutnya, dukungan puluhan ribu supporter di stadion menjadi pengalaman luar biasa. Untuk saat ini, proses masih sebatas komunikasi awal. Publik pun tinggal menanti bagaimana kelanjutan pembicaraan antara Luke Fikri dan pihak Timnas Indonesia. Timnas Indonesia didapuk sebagai satu dari 9 tuan rumah FIFA Series 2026. Turnamen resmi garapan FIFA itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026 dan dinilai menjadi momentum penting bagi skuad Garuda. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, menegaskan ajang ini bukan sekedar laga uji coba. Menurutnya, FIFA Series menjadi titik awal membangun fondasi baru bersama staf kepelatihan anyar. Dengan hadirnya pelatih baru, filosofi, pendekatan taktik, hingga gaya bermain tim otomatis berubah, sehingga para pemain harus beradaptasi dari nol. Klok melihat turnamen ini sebagai kesempatan membangun kembali chemistry dan menyatukan visi demi target jangka panjang.
Bermain di hadapan puluhan ribu supporter di GBK pun diyakini menjadi suntikan energi tambahan dalam masa transisi tersebut. Terkait calon lawan seperti Saint Kitts and Nevis, Klok mengaku belum banyak mengetahui kekuatannya. Namun ia mengingatkan bahwa di level internasional tak ada tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sementara itu, Bulgaria disebutnya memiliki karakter khas Eropa Timur, postur besar, kuat dalam duel fisik, dan mengandalkan permainan direct. Pengalaman Klok yang pernah berkarir di Bulgaria menjadi bekal untuk membaca potensi ancaman tersebut. Meski begitu, ia tetap optimistis. Bermain di kandang sendiri, menurutnya Indonesia harus memasang target juara di FIFA Series 2026. FIFA resmi merilis jadwal FIFA Series 2026 dengan Indonesia sebagai satu dari 9 tuan rumah. Timnas Indonesia akan menjamu Bulgaria, Solomon Islands, dan Saint Kitts and Nevis di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026. Laga kontra Saint Kitts and Nevis akan menjadi debut pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai ajang ini sebagai panggung ideal untuk memulai era baru di bawah kepemimpinan sang pelatih. Menurut Erick, kehadiran tim dari konfederasi berbeda memberi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menguji kemampuan menghadapi variasi gaya bermain internasional. Ia menyoroti Saint Kitts and Nevis yang berasal dari CONCACAF dan memiliki corak British football, mengandalkan permainan direct serta serangan balik cepat. FIFA Series pun diharapkan menjadi momentum penting membangun kembali kekuatan dan karakter Timnas Indonesia bersama pelatih anyar, sekaligus mengukur kesiapan tim menghadapi tantangan ke depan. Persaingan di lini depan Timnas Indonesia berpotensi makin sengit. Di tengah performa Ole Romeni yang belum konsisten di Inggris, muncul nama muda dari Belgia yang mulai mencuri perhatian, Robin Mirisola. Striker 19 tahun itu berkembang dalam sistem akademi salah satu klub elit Belgia, KRC Genk. Nilai pasarnya disebut telah menyentuh 1,8 juta euro atau sekitar 43 miliar rupiah, angka yang terbilang tinggi untuk pemain seusianya. Mirisola mengawali karir profesional bersama Jonggeng di Challenger Pro League sebelum promosi ke tim utama. Statistiknya menunjukkan grafik menanjak, dari 4 gol dan 2 assist pada 2023-2024 menjadi 6 gol dan 3 assist musim berikutnya. Total ia mencatat 48 laga dengan 11 gol dan 5 assist di level pengembangan, lalu menembus skuad senior dengan 12 penampilan di Liga, serta kesempatan tampil di Liga Eropa. Genk pun mengamankannya dengan kontrak hingga 2030, menandakan ia diproyeksikan sebagai aset jangka panjang. Ia dikenal sebagai defensive forward, penyerang yang aktif menekan sejak lini depan, karakter yang dinilai cocok dengan pendekatan intensitas tinggi ala pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Nama Mirisola ramai di Indonesia setelah muncul klaim ia memiliki darah Indonesia dari pihak ibu, dengan kakek disebut berasal dari Yogyakarta. Namun hingga kini belum ada konfirmasi langsung darinya. Di sisi lain, ia telah memperkuat tim nasional Belgia kelompok usia U16 hingga U19, sehingga peluang menembus senior Belgia tetap terbuka. Situasi ini kontras dengan Ole Romeni yang masih kesulitan mendapat menit bermain reguler bersama Oxford United di Championship musim 2025-2026. Minim kontribusi gol membuat posisinya mulai disorot. Dengan usia muda, pengalaman Eropa, dan kontrak panjang, Mirisola jelas bukan sekedar rumor. Jika suatu saat memilih membela Garuda, persaingan di lini serang Timnas Indonesia dipastikan semakin panas, dan posisi siapapun bisa saja terancam. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke Malaysia, Vietnam.